teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan channel bimbingan online. Pada kesempatan kali ini akan saya bahas soal-soal asas Black. Ada dua buah soal yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah ini, sebuah pasu gelas masanya 300 gram berisi 90 gram air bersuhu 24 derajat Celcius. Kemudian ke dalam gelas dimasukkan 100 gram es bersuhu 0 derajat Celcius. Jika kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius, kalor jenis es 0,5 kalori per gram derajat Celcius, kalor jenis gelas 0,2 kalori per gram derajat Celcius, serta kalor lebur es 80 kalori per gram, maka kondisi akhir campuran adalah A. Suhu akhir campuran 0 derajat Celcius dan es yang melebur 50 gram. B. Suhu akhir campuran 0 derajat Celcius dan es yang melebur 45 gram. C. Suhu akhir campuran 10 derajat Celcius. D. Suhu akhir campuran 5 derajat Celcius. E. Suhu akhir campuran 2 derajat Celcius. Nah, kalau ada soal seperti ini, yang pertama kita ingat kembali adalah ini jadi pencampuran dalam hal ini ada 3 buah benda yang terlibat, yaitu gelas sendiri, kemudian air dan es. Nah, ingat kembali teman-teman semuanya asas Black. Nah, ini ya. Jadi asas Black mengatakan jika ada 2 benda A dan B misalnya berbeda suhu, dan misalkan benda A bersuhu lebih tinggi dari B, kita campurkan, maka suatu saat kedua benda ini akan suhunya akan jadi sama. Hal ini terjadi karena di sini ada proses pelepasan dan penerimaan kalor. Benda yang bersuhu tinggi itu akan melepas kalor, sebaliknya benda yang bersuhu rendah akan menerima kalor. Nah, aliran kalor seperti ini akan terhenti ketika suhu kedua benda ini sudah sama. Dan menurut asas Black di sini berlaku bahwa kalor yang dilepas tadi itu sama dengan kalor yang diserap, atau kalor yang diserap sama dengan kalor yang dilepas. Oke, ini ya, ingat kembali. Nah, kita kembali ke soal. Untuk menjawab pertanyaan ini, jadi diketahui teman-teman, es, jadi es ini ya, es masa 100 gram, ini kita anggap sebagai benda satu, masanya 100 gram, kemudian suhu awalnya adalah 0 derajat Celcius, tadi datanya kalor jenis es 0,5 kalori per gram derajat Celcius, kemudian kalor lebur es 80 kalori per gram. Kemudian gelas yang masanya 300 gram, ini kita anggap sebagai benda 2, di mana suhu gelas ini sama dengan suhu air yang kita anggap sebagai benda 3. Karena awalnya gelas berisi air bersuhu 24 derajat Celcius ini. Jadi suhu gelas dengan suhu air adalah sama. Kemudian kalau kalor jenis gelas 0,2 kalori per gram derajat Celcius, kemudian kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius. Nah, untuk menjawab soal ini, teman-teman, jadi kita cek dulu, es yang masanya 100 gram ini untuk meleburkan semuanya tepat menjadi air pada suhu 0 derajat Celcius itu butuh kalor berapa? Kemudian kalau kalor yang dibutuhkan itu sudah terhitung, kita cek air dan gelas, benda yang bersuhu tinggi, ini yang akan melepas kalor. Air dan gelas ini ketika suhunya 0, mampu melepas kalor sebesar berapa? Bisa tidak mensuplai jumlah kalor yang dibutuhkan es untuk meleburkan semuanya? Kalau tidak bisa, berarti nanti es ini tidak melebur semuanya. Oke, kita cek. Jadi
kalau kita lihat grafik ya, ini di titik A ini adalah posisi S mula-mula, yaitu S suhu 0, berarti di titik A kalau kita gambar di sini. Kemudian di titik C ini adalah awal dari benda 2 dan benda 3, yaitu gelas dan air yang suhunya awalnya 24 derajat Celcius. Nah, untuk mengubah es yang suhunya 0 menjadi air yang suhunya 0, ini butuh kalor. Kita lihat. Nah, ini ya. Jadi es yang masanya 100, kalor leburnya 80, berarti untuk meleburkan semua es tepat menjadi air suhu 0 ini butuh kalor 8000 kalori. Ya. Nah, sedangkan gelas dan air yang suhu awalnya 24 derajat Celcius ini kalau turun misalkan berubah menjadi air suhu 0, ini akan melepas kalor sejumlah ini. M gelas C gelas delta TCB plus M air C air kali delta TCB. Ya. Ini kalor yang dilepas oleh air dan gelas. Kita lihat jumlah kalori yang dilepas seandainya gelas dan air itu turun suhunya sampai 0 derajat Celcius, yaitu Q lepasnya adalah 300 kali 0,2 kali 24 minus 0 ya, plus 90 kali 1 ya, kali 24 min 0 ya, karena kalau dari C sampai B ini berarti delta T2 sama dengan delta T3, perubahan suhunya adalah 24 kurangi 0. Jadi ini 24 kurangi 0 ini ya. Sehingga nah akan didapatkan ya, air dan gelas tadi itu mampu melepaskan kalor sebanyak hanya 3600 kalori. Padahal es untuk meleburkan semuanya tepat menjadi air suhu 0 itu butuh kalor sebanyak 8000. Nah, kalau yang dibutuhkan 8000 yang bisa tersedia hanya 3600, berarti es ini tidak melebur semuanya, hanya sebagian. Ya, karena ini tadi untuk meleburkan semua es tadi tepat menjadi air itu butuh 8000 kalori, tapi gelas dan air tadi hanya mampu menyediakan 3600. Ya. Jadi di sini Q serap itu lebih besar dari Q lepas. Akibatnya tadi berarti saya sampaikan, jadi es ini hanya melebur sebagian, jadi tidak semuanya. Ya, sehingga kalau teman-teman lihat opsi jawaban ini, maka C, D, E ini bukan jawabannya jelas. Ya. Nah, tinggal B dan A. Ya. Nih, karena es hanya melebur sebagian, berarti pada kondisi akhir itu terjadi campuran antara air dan es. Dan hal itu terjadi ketika suhunya 0 derajat Celcius. Tidak mungkin ada campuran es kalau suhunya tidak 0 derajat Celcius. Ya, ini yang perlu dipahami teman-teman. Nah, melebur berapa es yang melebur? Nah, ini ada opsi jawaban 45 per 50. Nah, kita hitung. Ya, kita misalkan X. Misalkan es yang telah melebur adalah X gram. Maka berlaku ya, sesuai hukum atau asas Black tadi, Q serap sama dengan Q lepas. Q serapnya adalah M kali L karena berubah wujud ya. Nah, M-nya tadi kita ganti X ini. Jadi jumlah yang jumlah massa es yang melebur ya kalikan kalor leburnya sama dengan Q lepasnya 3600 ini. Ya, sehingga X kali 80 sama dengan 3600, maka X-nya ketemu 45 gram. Ya. Ini teman-teman, berarti jawabannya adalah yang B. Ya, jawabannya adalah yang B ini. Ya.
Ini untuk soal yang pertama, ya. Bagaimana teman-teman? Ya, paham ya? Ya. Baik. Kalau soal yang pertama sudah jelas, paham, maka kita lanjut untuk soal yang kedua, ya. Soal yang kedua. Soal yang kedua, air yang masanya 20 gram dan bersuhu 5 derajat Celcius dicampur dengan 100 gram es yang suhunya belum diketahui. Ternyata dalam keadaan akhir massa es bertambah 5 gram. Jika kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius, kalor jenis es 0,5 kalori per gram derajat Celcius, serta kalor lebur es 80 kalori per gram, maka suhu es mula-mula itu berapa? Minus 2 derajat Celcius, minus 5 derajat Celcius, minus 6 derajat Celcius, minus 6,5 derajat Celcius, atau minus 10 derajat Celcius. Baik, langsung kita ke pembahasannya teman-teman. Jadi ya, di sini ada dua benda yang terlibat dalam pencampuran. Yang pertama adalah es itu sendiri, ya. Es kita anggap benda satu, di mana datanya adalah masanya 100 gram, kemudian suhunya ditanyakan, suhu mula-mula, kemudian kalor jenisnya 0,5, kalor leburnya 80 kalori per gram, ya. Kemudian air kita anggap sebagai benda dua, masanya 20 gram, kemudian suhunya 5 derajat Celcius dan kalor jenisnya 1 kalori per gram derajat Celcius, ya. Baik. Karena dalam keadaan akhir es bertambah 5 gram, artinya air yang membeku adalah 5 gram, ya. Jadi suhu akhir campurannya adalah 0 derajat Celcius, ya. Jadi di sini, ya, pada kondisi akhir karena hanya 5 gram air yang membeku atau yang bertambah, esnya bertambah 5 gram, bisa dipastikan di sini adalah suhu akhirnya adalah 0 derajat Celcius, atau, ya, pada kondisi akhir ada campuran antara es dan air, ya. Ini yang perlu dipahami teman-teman. Nah, kalau kita lihat atau kita gambar grafiknya, ya, grafik pencampuran kedua benda ini bisa kita gambarkan sebagai berikut. Misalkan ini, ya, titik A, ya, ini adalah kondisi ketika es, ya, suhunya belum diketahui tadi, misalkan T1 derajat Celcius, ya. Kemudian, ya, ketika dicampurkan dengan air yang suhunya 5 derajat Celcius, maka ini suhunya akan naik, ya, sehingga akan mencapai titik B. Nah, ketika sampai di titik B ini fasenya adalah es tapi suhunya 0. Jadi di sini es sudah berubah menjadi cair, ya. Es berubah suhunya menjadi 0, ya. Dari yang belum diketahui di bawah 0 ini, ya, kemudian di titik B ini suhunya 0, ya. Nah, kemudian es akan menyerap kalor, ya, selanjutnya menyerap kalor untuk melebur atau mencair, ya. Jadi bergerak ke kanan, ya. Kemudian air sendiri, ya, posisi awalnya adalah di titik D ini, titik D suhunya 5 derajat Celcius, kemudian turun sampai di titik C, nah, ini akan melepas kalor sejumlah, ya, tertentu, ya. Kemudian lanjut lagi, ya, ini sebagian akan membeku, ya. Misalkan posisi akhir itu adalah di titik ini, ya, di titik ini. Maka di sini, ya, terjadi proses ketika es suhunya naik dari belum diketahui sampai ke titik B sampai suhunya 0, ini akan menyerap kalor sejumlah Q1.
Nah, kemudian air yang suhunya turun dari 5 menjadi 0, ya, kemudian membeku sebagian 5 gram tadi, itu sambil melepas kalor sejumlah Q2 dan Q3 ini. Ya. Sehingga di sini sesuai asas Black, maka didapatkan Q serap sama dengan Q lepas. Q serapnya adalah Q1 ini, kalor yang dibutuhkan S untuk menaikkan suhu sampai 0. Kemudian kalor lepasnya adalah kalor yang dilepas air saat berubah dari suhu 5 ke 0 dan kalor yang dilepas saat membeku, ya, sebanyak 5 gram ini atau Q3 ini. Sehingga didapatkan Q1-nya adalah MS CS delta TAB, ya, sama dengan Q2 ini, berarti M air C air delta TDC ini, delta TDC plus, ya, Q3-nya karena ini berubah wujud membeku, berarti M air beku berarti 5 gram kalikan L-nya kalor beku, yaitu sama dengan kalor lebur S ini tadi. Sehingga didapatkan, ya, 100 kali 0,5 kali 0 min X, anggap misalkan suhu T1 ini sama dengan X, ya, sama dengan X di sini, nih, maka perubahan dari A ke B itu berarti perubahan suhunya adalah 0 min X, atau X ini bisa kita ganti T1 dan T1 ini, ya, sama dengan 20 kali 1 kali 5 min 0 plus 5 kali 80, sehingga sama dengan minus 50X, ini sama dengan 100 plus 400 atau 500, sehingga X-nya adalah 500 per minus 50, sehingga X-nya ketemu minus 10 derajat Celcius. Jadi suhu S, ya, awalnya ini ketemu minus 10, berarti jawabannya yang E ini, ya. Demikian teman-teman semuanya, ya, mudah-mudahan menambah pemahaman teman-teman semuanya tentang asas Black, ya, masih pada pembahasan topik kalor ini, ya. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Sampai jumpa lagi, ya, pada topik dan soal yang berbeda. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel ini. Silahkan komentar di bawah, ya, mungkin teman-teman perlu atau request untuk pemahaman topik tertentu, silahkan, ya, dengan senang hati akan kami layani, ya, insya Allah pada kesempatan yang lain, ya. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa lagi. Salam sehat untuk semuanya.